kita lihat sejumlah emiten big caps, utamanya perbankan ini sedang bersiap untuk merilis laporan keuangan. Sebelumnya kan kita sudah mendengarkan laporan keuangan dari BNI. Sesaat lagi kita juga akan menantikan rilis dari BBCA, BBRI. Tapi memang justru hari ini saham-saham BBRI, BMRI, BBCA justru terkoreksi. Apakah ini koreksi yang sehat jelang rilis dari laporan keuangan ini? Iya, ini saya rasa konsolidasi saja ya, Mbak. Jadi memang koreksinya relatif sehat. Jadi investor juga lebih yang benar-benar eh, ingin dapat data firm gitu terhadap kinerja keuangan eh, emiten-emiten big cap. Walaupun sebenarnya dari jauh-jauh hari sinyalnya itu udah sinyal bagus begitu ya dari apa namanya terkait kinerja keuangan. Jadi emang sebenarnya kalau emang dari hingga 9 bulan pertama tahun 2022 kenaikannya udah cukup signifikan. Jadi riset dari tim riset CNBC sendiri yang untuk dalam 12 bulan atau 4 kuartal hingga akhir September itu si emiten-emiten perbankan besar ini mencatatkan kenaikan yang signifikan. Misalnya kayak BBNI gitu, 12 bulan terakhir hingga September, perhitungan tim CNBC mencatatkan laba 17 triliun. Nah, pas pengumuman kemarin kan 18 triliun, cuman selisih sedikit gitu ya. Jadi kalau emang kita melihat pakai last 12 month trailing gitu ya, 12 month trailing, memang sebenarnya potensinya masih sangat positif buat emiten-emiten big cap perbankan. Oke, kalau dilihat dari beberapa laporan keuangan emiten perbankan selain BNI yang sudah rilis kan sebenarnya tercetak dari 2020 sampai dengan 2021 itu kan ada perbedaannya, tekanan terjadi di 2020 BCA dari sisi revenue growth, kemudian dari sisi annual net income semuanya negatif, tapi 2021 ada pembalikan arah. Nah, gambaran Anda untuk beberapa big cap yang belum rilis apakah masih akan mencetak begitu ya laporan keuangan yang sama baiknya dengan di 2021, Mas Ferry? Ya, jadi perhitungan tim riset Indonesia, jadi hingga akhir September, 12 month trailing, jadi akhir September dan dihitung 12 bulan ke belakang ya, penghasilan dari di sektor emiten di sektor perbankan itu laba bersihnya mencapai 182 triliun gitu. Naik dari yang setahun sebelumnya 110. Jadi 110 triliun. Jadi kenaikannya cukup signifikan yang sekitar 70% begitu. Nah, kenaikan besar ini terjadi di emiten-emiten big cap sebenarnya seperti yang BBNI yang tadi gitu. Apa namanya? Proyeksi kita untuk BBRI ini naik untuk beberapa ini tiga emiten lagi yang big cap itu BBRI mungkin bisa naik nyaris 100% atau di kisaran 100%. Kalau BBCA bisa naik 20% lebih mungkin di sekitaran 30%, dan kalau Bank Mandiri sendiri kenaikannya bisa di atas 50% begitu, Mbak, untuk laba bersih. Oke. Kalau misalnya kita melihat hari ini kan sektor energi juga menjadi pemberat ataupun lagar dari pergerakan IHSG hari ini. Padahal kita tahu sentimennya justru mulai baik ya, mulai dari Eropa yang sebenarnya tidak akan masuk ke jurang resesi terlalu dalam, China yang juga sudah mulai pembukaan yang artinya bisa membawa dampak baik bagi ekonomi seluruh dunia. Tapi kok pergerakan harga batu bara masih melemah? Bagaimana nih dampaknya ke para emiten-emiten batu bara? Ya, sebenarnya pelemahan batu bara sedikit dibantu ya terhadap dari pembukaan ekonomi Cina yang lebih luas. Tapi kita perlu menyadari juga sebenarnya Cina dan India, dua pasar batubara terbesar di Indonesia, dari tahun lalu sudah mulai ini apa namanya, mereka sudah mulai bersiap terhadap kondisi ke depannya. Jadi yang selama 2020 harga energi yang naik tinggi-tinggian gara-gara perang di Ukraina Rusia, mereka sudah mulai mempersiapkan. Jadi tambangnya mulai dibuka satu-satu, habis itu mulai perluasan, produksinya ditingkatkan gitu. Jadi memang ada apa namanya dampak positif, tapi tidak sesignifikan seperti yang terjadi tahun lalu. Apalagi sebenarnya masih ada ini ya, concern terhadap pertumbuhan ekonomi Eropa, apakah resesi atau tidak gitu. Walaupun sebenarnya Jerman sudah mengatakan bahwa mereka tidak mengalami resesi, tapi kita nggak tahu buat Eropa secara keseluruhan peluang resesi itu masih ada, walaupun memang ya seperti yang dikatakan tadi, Mbak. Untuk beberapa saham part energi, batu bara, apakah memang ini sudah masuk ke dalam periode akhirnya? Karena
sudah terlalu terpricing lama, sudah menguatnya juga sudah cukup signifikan. Sekarang sudah ada level normalisasi untuk komoditas price-nya secara global, dan nanti juga harga sahamnya mulai teradjust ke level normalnya. Karena kan kalau sekarang kita lihat dari sisi per PBV-nya sebenarnya mereka masih dalam kategori yang cukup murah dengan lonjakan harga yang sudah cukup tinggi, Mas Ferry. Iya, sebenarnya kalau kita lihat dari rasio valuasi ya, dari PER sama PBV, kebanyakan saham-saham big cap batubara itu diperdagangkan di harga yang valuasi yang murah begitu, Mbak. Mungkin investor mulai ini menarik diri ya, dengan potensi penurunan harga batubara ke depannya. Jadi udah mulai nge-cut nih exposure ke saham-saham batubara, padahal sebenarnya potensinya masih besar gitu. Kita tahu kan perusahaan-perusahaan batubara rajin ya bagi dividen. Nah, mungkin juga salah satunya beberapa perusahaan batubara sudah membagikan dividen interim gitu. Jadi peluang buat dividen finalnya berarti kan tinggal setengahnya lagi begitu. Tapi ada beberapa saham batubara yang memang tidak membagikan interim dan bakal membagikan full di dividen penuh. Jadi potensi untuk peluang kenaikan saham batubara sebenarnya masih ada dan masih cukup besar. Oke. Oke, Mas Ferry, kalau kita melihat nih Mas Ferry dari turnover, kita balik lagi ke topik pertama tadi, turnover kita kan masih rendah. Bahkan pekan ini aja belum ada yang melaju di atas 10 triliun jika dibandingkan dengan pekan lalu di hari Rabu ya, tepatnya di 10,44 triliun. Sebenarnya investor ini menaruhkan dananya di mana nih Mas sekarang nih? Karena di pasar saham kita masih sepi sekarang. Iya, sebenarnya ada ketakutan bahwa investor mulai keluar dari pasar domestik dan mencari peluang di pasar ekuitas lain. Salah satu tujuan utama sebenarnya kemungkinan adalah China. China ini selama ini yang 1 tahun terakhir ya, gara-gara zero COVID policy, kinerja asetnya tertekan ya, bursa Hong Kong, bursa Shanghai, bursa Shenzhen gitu. Gara-gara emang zero COVID policy tadi. Nah, sekarang udah dibuka luas, banyak investor asing yang mulai balik lagi ke China, soalnya harga asetnya itu secara valuasi murah ya, begitu PER PBV-nya murah gara-gara tekanan di zero COVID policy tahun lalu begitu, Mbak.